Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Karena kalau tidak sehat itu artinya kalian tidak bisa hadir dan akan sangat-sangat rugi ya tidak mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Hari ini seperti biasa kita akan belajar tentang Siskomdik, yang mana pada pagi hari ini materinya adalah tentang kolaboratif daring atau kelas maya. Tapi sebelum kita memulaikan pembelajaran, Ibu ingin lihat apakah kalian memang benar-benar sehat dan benar-benar suka mengikuti pelajaran kali ini. Mana jempolnya? Oke, terima kasih. Berarti memang benar-benar suka mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum melanjutkan ke materi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Marilah semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Dayat telah bersedia memimpin doa untuk pagi hari ini. Semoga nanti pembelajaran hari ini diberikan kelancaran ya sampai akhir pelajaran nanti. Sebelum Ibu absen, seperti biasa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kalian, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri, Nak. Silakan duduk. Terima kasih. Harus dibiasakan untuk menyanyikan lagu-lagu nasional. Tujuannya untuk tetap menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kalian masing-masing. Baiklah, selanjutnya Ibu akan absen satu persatu siswanya. Yang Ibu panggil namanya harus menjawab hadir ya. Alan Nur Wahid, Ahmad Rifaldi, Aryo Dimas, M Nur Hidayat, M Aidil Fasah, M Abi Setiawan, Freddy Apriyadi. Semua hadir. Alhamdulillah ya bisa mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, Ibu akan bertanya, masih adakah
di antara kalian yang ingat apa materi pembelajaran yang telah kita pelajari untuk minggu lalu? Baik Bu. Ya, silakan. Tentang komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Ya, tentang komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Adakah yang masih ingat apa itu komunikasi sinkron? Saya Bu. Ya, silakan. Komunikasi sinkron adalah komunikasi yang dilakukan secara serempak. Ya, komunikasi sinkron itu adalah komunikasi yang dilakukan secara serempak. Kalau sudah ada komunikasi sinkron, berarti harus ada komunikasi asinkron ya. Ada yang bisa memberikan pendapatnya. Apa itu komunikasi asinkron? Ya, silakan Abi. Komunikasi asinkron adalah komunikasi yang dilakukan secara tidak serempak. Ya, benar sekali dari kedua pendapat tersebut. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Mungkin masih ada juga yang ingat tentang pembelajaran minggu kemarin. Adakah yang bisa memberikan contoh komunikasi sinkron dan asinkron? Saya Bu. Ya, silakan Aryo. Contoh komunikasi sinkron adalah ketika kita melakukan email Bu. Sedangkan contoh komunikasi asinkron adalah ketika kita mengirimkan email berupa file atau gambar kepada seseorang. Ya, terima kasih Nak karena kalian masih bisa mengingat pelajaran minggu kemarin. Karena apa? Karena memang apapun yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya itu harus tetap diingat karena akan ada hubungannya dengan pembelajaran di minggu ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita memasuki materi untuk minggu ini, yaitu perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring ini tentunya pasti pernah kalian ikuti, karena itu kan kelas maya atau virtual kelas. Apalagi zaman pandemi seperti sekarang ini, kemarin kan heboh kan pandemi itu kan, pasti kalian pembelajaran di rumah kan, daring kan? Nah, itu namanya pembelajaran kolaboratif daring. Tapi harus ada kesepakatan dari guru. Pembelajaran kolaboratif daring itu harus menggunakan aplikasi apa? Karena menurut Ibu kan kemampuan siswa itu beda-beda. Smartphone-nya juga beda-beda. Aplikasi apa saja yang bisa digunakan pada smartphone-nya. Jadi menurut Ibu harus ada kesepakatan antara siswa dan guru aplikasi apa yang harus digunakan untuk pembelajaran daring ya. Apakah di antara anak-anak ada yang tahu? Setidak-tidaknya kan sebelum kita memasuki materi untuk hari ini kan beberapa hari yang lalu Ibu kan telah memberitahukan di Google Form, di Google Classroom-nya bahwa pembelajaran kita untuk materi selanjutnya adalah pembelajaran kolaboratif daring. Pastinya sebenarnya kan sudah dibaca-baca kan bukunya kan? Ada yang tahu apa itu pembelajaran kolaboratif daring? Ya, silakan Dayat. Pembelajaran kolaboratif daring adalah pembelajaran yang dilakukan jarak jauh melalui website. Ya, dari pendapat tadi, mari kita lihat slide yang ada di depan. Ada yang bisa maju ke depan untuk membacakan tentang pembelajaran kolaboratif daring? Silakan. Alan? Yang lain perhatikan ya. Silakan dibaca. Pembelajaran kolaboratif daring merupakan kegiatan yang beranggotakan pendidikan dan peserta didik sekolah-sekolah yang saling bermitra dari berbagai wilayah atau negara dalam kelas maya, cyber classroom yang dibangun bersama dalam bentuk website. Ya, terima kasih Alan. Silakan duduk. Jadi itu pembelajaran kolaboratif daring, Nak, telah dibacakan oleh teman kalian, Alan. Di sini Ibu ingin menjelaskan kompetensi dasar kita untuk hari ini 3.11, yaitu menganalisis
Fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. 4.11 menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring atau kelas maya. Indikatornya yaitu 3.11.1 menganalisis keunggulan pembelajaran kolaboratif daring. 3.11.2 menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. 4.11.1 menyajikan tugas melalui fitur pembelajaran kolaboratif daring. 4.11.2 itu membandingkan fitur kolaboratif daring. Nah, nanti dari indikator ini pasti ada permasalahan yang bisa kalian dapatkan dan harus kalian pecahkan bersama kelompok kalian ya. Tujuan pembelajaran kita setelah melihat presentasi PowerPoint, siswa dapat menganalisis keunggulan pembelajaran jarak jauh secara tepat. Setelah kegiatan diskusi, siswa dapat menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring secara tepat. Dan ketiga, setelah melihat video pembelajaran, siswa dapat menyajikan tugas melalui fitur pembelajaran kolaboratif daring dengan percaya diri. Dan keempat, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan fitur pembelajaran kolaboratif daring dengan benar. Ibu harap seluruh siswa bersemangat dan mengikuti tetap pelajaran hari ini ya. Mana semangatnya? Mana semangatnya? Oke, masih semangat. Selanjutnya, di awal tadi kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pembelajaran kolaboratif daring. Saat ini kita akan membahas mengenai apa itu kelas maya. Ada yang bisa menjawab apa itu kelas maya? Ya, silakan Abi. Kelas maya merupakan lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka. Ya, selain Abi ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya. Nah, apa itu kelas maya? Saya, Bu. Ya, silakan Aidil. Kelas maya merupakan lingkungan belajar yang ada di dalam konten digital yang dapat disimpan dan dibagikan di mana saja dan kapan saja. Ya, terima kasih telah memberikan pendapatnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan memperhatikan slide yang ada di depan. Silakan, ada yang ingin membacakan ke depan? Alan atau Freddy? Oh, Freddy silakan maju ke. Oh ya, Freddy silakan maju ke depan untuk membacakan pengertian kelas maya. Kelas maya adalah penerapan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring atau online. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Peserta didik dapat mengikuti kelas dan menerima materi yang disediakan pengajar di internet. Pengajar dan peserta didik tidak bertatap muka langsung, tetapi dapat berkomunikasi melalui chat atau video conference. Ya, pengertian yang kedua. Kelas maya adalah sebuah kelas yang diadakan tanpa adanya tatap muka secara langsung antara pengajar dan yang menerima bahan ajar. Jadi, kelas maya berhubungan langsung dengan internet, di mana pengajar menyediakan sebuah forum pada para penerima bahan ajar dan menggunakan diskusi sama seperti dan melakukan diskusi sama seperti kegiatan pelajar mengajar di kelas. Ya, terima kasih Freddy, silakan duduk. Dari penjelasan tentang kelas maya tadi, adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan Aryo. Apa manfaat dari kelas maya? Baiklah, untuk lebih jelasnya sekali lagi kita akan memperhatikan slide yang akan dibacakan oleh teman kalian Aidil. Silakan Aidil maju ke depan. Aidil akan membacakan manfaat dari kelas maya. Silakan sebelah sini ya Aidil. Manfaat kelas maya. Berikut adalah keuntungan menggunakan kelas maya. 1. Materi lebih luas dan beragam. 2. Pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa. 3. Mempersingkat waktu tanpa perlu pergi ke kelas.
4. Mengurangi belajar tergantung pada buku teks dan lebih relevan dengan dunia luar. Manfaat kelas maya 5. Menghemat kertas. 6. Peduli global warming. Jadi siswa tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor untuk belajar. 7. Mendeteksi kopas. Ya, terima kasih untuk Aidil yang telah membacakan manfaat dari kelas maya tersebut. Jadi kelas maya itu tanpa bertatap muka. Misalnya saja bisa juga kalian menggunakan aplikasi WhatsApp TV, itu juga kan tanpa bertatap muka, tapi guru bisa memberikan materi-materi yang perlu kalian pelajari kan. Nah, itu juga termasuk dalam kelas maya. Selanjutnya seperti biasa nanti kita akan membentuk kelompok ya. Kelompoknya tetap ada 2 kelompok karena kalian sangat-sangat sedikit sekali siswanya, maka kalian akan menjadi 2 kelompok. Sekarang ada yang ingin bertanya kembali? Ya, silakan. Bagaimana proses pembelajaran kelas maya? Ya, proses pembelajaran kelas maya. Kalau tadi ada manfaat, ada pengertian, pasti kalian bertanya-tanya bagaimana proses pembelajaran kelas maya. Silakan Alan maju ke depan kembali untuk membacakan proses pembelajaran kelas maya. Masker boleh dibuka untuk lebih jelas. Proses pembelajaran kelas maya. Pengajar menyediakan sebuah grup, ruang, forum kepada penerima bahan ajar atau peserta didik dan melakukan diskusi, sama halnya seperti kegiatan belajar mengajar di kelas. Hanya saja yang membedakan kelas maya dengan kelas biasa yaitu adanya batasan komunikasi, karena jelas memiliki perbedaan dalam berdiskusi secara langsung dengan berdiskusi secara tidak langsung untuk komunikasi daring. Proses pembelajaran kelas maya. Dalam kelas maya dapat diketahui majunya proses pembelajaran yang dapat dipantau baik oleh guru atau pengajar, siswa atau penerima bahan ajar maupun orang tua atau wali. Selain digunakan untuk proses pendidikan jarak jauh, sistem tersebut juga dapat digunakan sebagai penunjang kelas tatap muka. Ya, terima kasih Alan, silakan duduk. Jadi selain ada pengertian, ada manfaat, ada proses pembelajarannya. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, tanpa tatap muka. Kalau tanpa tatap muka itu biasanya masuk ke dalam komunikasi apa? Kalau minggu kemarin asinkron ya, tanpa tatap muka, tidak secara langsung. Jadi keuntungannya juga tadi ada ya manfaatnya. Keuntungannya materinya lebih luas dan beragam. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan menyaksikan video pembelajaran. Nanti setelah ada 2 video pembelajaran yang akan kita lihat, dari kedua video pembelajaran tersebut, kalian akan mencari masalah apa yang ada pada kolaboratif daring ini. Kemudian kalian diskusikan dengan teman kalian per kelompok ya. Itu mari kita saksikan dulu video pembelajaran kelas maya. Kelas maya. Kelas maya adalah kelas yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dan yang menerima bahan ajar. Kelas virtual berhubungan langsung dengan internet, di mana pengajar menyediakan sebuah forum kepada para penerima bahan ajar dan melakukan diskusi seperti kegiatan belajar mengajar. Perbedaan antara kelas maya dengan kelas biasa adalah adanya pembatasan berkomunikasi. Dalam kelas maya dapat diketahui kemajuan proses belajar yang dapat dipantau baik oleh guru, siswa, maupun orang tua. Selain digunakan untuk proses pendidikan jarak jauh, sistem tersebut juga dapat digunakan sebagai penunjang kelas tatap muka.
Jenis-jenis kelas maya. 1. Learning Management System atau LMS. Learning Management System adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk keperluan administrasi, dokumentasi, laporan kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan secara online, learning dan materi-materi pelatihan. Dan semua itu dilakukan dengan online. 2. Learning Content Management System. LCMS digunakan untuk menyediakan, mengawasi, memperinci, dan mempublikasikan dokumen-dokumen spesifik seperti artikel, manual operator, manual teknis, panduan penjualan, dan brosur penjualan. Sebuah LCMS dapat berisi file komputer, gambar, audio, video, dokumen elektronik, dan isi website. 3. Social Learning Network atau SLN. SLN adalah jejaring sosial untuk pembelajaran yang terjadi pada skala yang lebih luas daripada kelompok belajar. Mengingat skala sosialnya yang lebih besar, media ini dibagi sebagai peserta yang dapat menyebabkan perubahan sikap dan perilaku, sedangkan bagi sebagian yang lain tidak menimbulkan dampak apa-apa. Manfaat kelas maya. Kemampuan teknologi informasi pada proses belajar mengajar terletak pada stroke system, manipulasi pesan dengan berbagai teknik multimedia yang lebih menarik, pengolahan data yang lebih akurat, kecepatan transmisi data, serta kemudahan akses. Jika kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat dan bijak, maka ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari kelas maya. Keuntungan kelas maya adalah 1. Materi lebih luas. 2. Pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa. 3. Mempersingkat waktu tanpa perlu pergi ke kelas. 4. Mengurangi belajar bergantung pada buku teks dan lebih relevan dengan dunia luar. 5. Menghemat kertas. 6. Peduli global warming, jadi siswa tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor untuk belajar. 7. Mendeteksi kopas. Berikut ini adalah fitur-fitur pada kelas maya. Konten yang relevan dengan tujuan belajar menggunakan metode instruksional seperti contoh dari praktek untuk membantu belajar siswa. Menggunakan elemen media seperti kalimat dan gambar untuk mendistribusikan konten dan metode belajar. Pembelajaran dapat secara langsung dengan instruksi atau sinkronus, ataupun belajar secara individu atau otodidak. Membangun wawasan yang teknik dan teknik baru yang dihubungkan dengan tujuan belajar. Contoh penerapan kelas maya. Salah satunya adalah Edmodo. Edmodo sebagai Social Learning Network atau SLN. Edmodo hanyalah salah satu dari beberapa jenis social learning network yang beredar di World Wide Web. Edmodo adalah sebuah media untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Edmodo menggabungkan sebagai fitur dari Learning Management System dan sebagai fitur dari jejaring sosial, menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik dan mudah digunakan. Kemudian lebih dikenal dengan jejaring sosial pembelajaran. Edmodo diciptakan oleh JFO Hara dan Network yang pada tahun 2008. Edmodo merupakan jejaring sosial yang dapat diakses di mana saja asal ada internet. Aplikasi gratis. Keunggulan Edmodo adalah antara lain menyediakan fasilitas yang mudah dan aman dalam mengembangkan kelas sesuai dengan keinginan, memberi kesempatan terjadi pembelajaran sesuai karakteristik murid yang berbeda secara personal, dan menyediakan sarana komunikasi bagi guru, siswa, dan orang tua atau wali murid secara personal. Beberapa fitur utama Edmodo yang dapat digunakan dalam mengembangkan kegiatan. 1. Kelas maya dengan sistem closed group collaboration, hanya mereka yang memiliki kode grup yang dapat mengikuti kelas. 2. Komunikasi menggunakan model media sosial. 3. Manajemen konten pembelajaran. 4. Evaluasi pembelajaran. Itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Nah, jadi itu tadi video pembelajaran kita yang pertama tentang kelas maya. Sama enggak dengan yang dibacain sama teman kalian tadi, sama ya, Nak ya? Kelas maya kan nanti pada akhirnya kalian akan mencari permasalahan apa yang ada pada kelas maya ini. Kemudian kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya
apa itu kelas maya atau apa, nanti sesuai dengan pertanyaan yang di LKPD ya. Nanti LKPD akan Ibu tampilkan. Setelah LKPD tampil, silakan bekerja sama dengan kelompoknya, cari permasalahannya, dan silakan kalian pecahkan permasalahan apa yang ada pada LKPD tersebut. Setelah kalian perhatikan tadi video pembelajaran kita, adakah yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya, Nak, setelah memperhatikan video ya, Abi? Manfaat dari kelas maya yaitu kelas maya mempunyai akses dan materi yang lebih luas. Adakah yang ingin bertanya setelah memperhatikan video pembelajaran yang pertama? Ya, silakan Dayat. Apa kelebihan dan kekurangan dari kelas maya? Oh iya, terima kasih Dayat untuk pertanyaannya. Sekali lagi kita akan memperhatikan slide PowerPoint-nya. Perhatikan ke depan dari slide PowerPoint-nya. Seperti kalian ketahui, banyak sekali contoh-contoh kelas maya, dan Dayat tadi ingin bertanya manfaat kelas maya, kelebihan kelas maya dan kekurangan. Kelebihannya bisa lihat di slide di depan, itu siswa tidak terikat dari segi tempat ataupun waktu sehingga lebih santai mereka belajar. Guru berfungsi sebagai fasilitator, artinya ia sebagai penyedia proses pembelajaran. Kemudian ia dan pendukung dalam proses pembelajaran online. Kemudian pembelajaran bisa diadakan di mana saja dan kapan saja. Artinya Nak ya, guru memberikan materi, misalnya di WA. Tidak perlu kesepakatan kita bertemunya jam sekian, memulai pelajaran jam sekian, tidak. Guru hanya memberikan materi, kemudian nanti siswa mengakses dan siswa mengerjakan. Kalaupun ada tugas-tugas, siswa yang akan mengerjakannya. Jadi siswa itu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, siswa akan terdorong untuk mempelajari materi pelajaran secara mandiri. Jadi tanpa penjelasan dari guru, kalian belajar sendiri. Ada pertanyaan, kalian silakan jawab. Kemudian kekurangan kelas maya, pengajar dan siswa harus bisa berhubungan ke internet karena kelas maya menggunakan teknologi berbasis web. Yang kedua, bisa jadi siswa malah asik bermain internet. Memang itu sih kekurangannya, karena kan guru tidak bisa memantau kan. Seperti kalian di rumah, bisa saja ibu memberikan materi dan ternyata kalian kan main game. Ibu kan tidak melihat, benar? Nah, kalian sibuk main game, ibu telah memberikan materi tapi tidak dibaca materinya. Kemudian proses belajar dilakukan secara individual, jadi sendiri-sendiri ya, karena kelas maya ini kan memang di rumah masing-masing belajarnya. Hal ini akan mengurangi pembelajaran sosial antar siswa, antar kalian. Artinya kalian jadi kurang bersosialisasi dengan teman-teman kalian. Beda dengan kalau kita bertemu secara tatap muka ya. Sampai di situ Dayat sudah paham? Paham. Kalau Dayat sudah paham, mari kita saksikan video pembelajaran yang kedua. Ingat Nak, dari video pembelajaran yang telah Ibu tampilkan itu nanti kalian cari apa masalahnya. Dan kalaupun ada pertanyaan di LKPD, itu kalian jawab. Dari video-video pembelajaran tadi bisa kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu yang ada di LKPD. Kelas maya. Kelas maya adalah
Bener. Perhatikan ya, nanti biar menjawab LKPD-nya bisa dijawab. Pembelajaran kolaboratif daring. Dalam aktivitas khusus sesuai perintah guru, melaksanakan tugas secara daring, menggunakan materi pelajaran, file atau sumber belajar daring. Pengertian kelas maya. Kelas maya atau virtual class adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dengan siswa, di mana pengajar menyediakan bahan ajar dalam konten digital yang bisa diakses, disimpan, dan dibagikan melalui internet yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jenis-jenis kelas maya. Perangkat lunak pendukung kelas maya pada umumnya berbasis web. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama adalah Learning Management System atau LMS, yaitu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk merencanakan, mengirim, serta mengolah kegiatan pembelajaran. Selain itu, juga berguna untuk keperluan dokumentasi, laporan kegiatan, administrasi, dan materi. Dan semua itu berjalan menggunakan internet atau online. Aplikasi LMS dibagi menjadi dua, yaitu LMS Proprietary seperti Saba, Software, Apex Learning, Blackboard, Intralearn, SAP, Enterprise Learning. Yang kedua, LMS Open Source seperti Tutor, Docus.lrn, Freestyle Learning, Ilyas, Learncapa, Moodle, OpenACS, OpenOSS, Sakai, dan lain-lain. Yang kedua adalah Learning Content Management System atau LCMS. LCMS bekerja untuk membuat, memperbaharui, mempublikasikan atau mengelola isi dari suatu sistem yang terorganisir di internet. LCMS merupakan pengembangan lebih lanjut dari LMS. Selain itu, LCMS juga digunakan untuk mengawasi, menyediakan, merincikan, dan melakukan publikasi dokumen yang spesifik, misalnya artikel, panduan, dan brosur penjualan. LCMS bisa berisi file komputer yang berupa audio, video, gambar, dokumen elektronik, dan isi web. Contohnya adalah Claroline A-SEO Solution. Yang ketiga adalah Social Learning Network atau SLN. Merupakan perkembangan lebih lanjut setelah LMS dan LCMS. SLN digunakan untuk pembelajaran yang lebih luas daripada kelompok belajar karena menggunakan jejaring sosial. Karena skala sosial yang lebih besar, maka kemungkinan juga bisa menyebabkan perubahan sikap dan perilaku pada peserta, walaupun tidak semua peserta. Contohnya adalah aplikasi Edmodo. Tujuan kelas maya. Tujuan mengapa virtual class dibentuk adalah untuk yang pertama, menciptakan pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja dan di mana saja dengan menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi IT siswa sehingga siswa lebih kreatif sekaligus bisa menambah minat siswa untuk belajar. Yang ketiga, lebih memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing walaupun di luar kelas tatap muka atau kelas langsung. Manfaat kelas maya. Yang pertama adalah materi lebih luas dan beragam. Yang kedua, pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa. Yang ketiga, mempersingkat waktu tanpa perlu pergi ke kelas. Yang keempat, mengurangi belajar bergantung pada buku teks dan lebih relevan dengan dunia luar. Yang kelima, menghemat kertas. Yang keenam, peduli global warming. Jadi, siswa tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor untuk belajar. Yang ketujuh, mendeteksi kompas. Yang kedelapan, konektivitas. Selama kamu terhubung ke internet, maka tidak akan sulit untuk mendapatkan informasi. Yang kesembilan, fleksibilitas. Belajar di mana saja, kapan saja.
Yang ke-10, interaksi. Evaluasi belajar dilaksanakan seketika dan mandiri. Yang ke-11, kolaborasi. Bisa mendukung pembelajaran kolaborasi di luar ruang kelas. Yang ke-12, kesempatan pengembangan. Konten digital terus dikembangkan sehingga bisa memperkaya pembelajaran dalam kelas konvensional. Bisa dibilang juga e-learning atau kelas maya dapat berfungsi sebagai penambah pembelajaran atau suplemen, pengganti sebagian pembelajaran, komplement, pengganti seluruh pembelajaran, replacement. Selanjutnya adalah fitur kelas maya. Fitur kelas mempunyai fitur-fitur yang menarik dan tentunya mudah kita dalam proses pembelajaran. Fitur tersebut yaitu konten yang terkait relevan dengan tujuan belajar, menggunakan metode instruksional, misalnya langsung contoh dan praktek untuk membantu siswa belajar. Menggunakan gambar dan kalimat sebagai elemen media untuk menyebar konten dan metode belajar. Pembelajaran bisa terjadi secara langsung dengan instruktur maupun secara individu atau otodidak. Yang terakhir, menambah wawasan serta teknik baru yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan belajar. Kelebihan dan kekurangan kelas maya. Keuntungan kelas maya. Terdapat beberapa keuntungan dalam pembelajaran melalui kelas maya atau virtual class. Seperti yang pertama, lebih menariknya proses pembelajaran karena interaktif dan fleksibel dibandingkan dengan media lainnya. Yang kedua, siswa tidak terikat tempat dan waktu sehingga lebih santai. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator, yaitu penyedia sekaligus pendukung di dalam proses pembelajaran tersebut. Yang keempat, siswa lebih aktif mempelajari materi yang disampaikan oleh guru melalui website. Yang kelima, pembelajaran bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Selain ada kelebihan, tentunya juga ada kekurangan. Kekurangan kelas maya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa dan guru harus mempunyai koneksi internet karena kelas maya berbasis web. Tapi terkadang siswa lebih asik bermain internet dibandingkan belajar materi yang disampaikan. Yang kedua, proses belajar yang individual atau sendiri sehingga bisa mengurangi pembelajaran sosial antar siswa. Yang ketiga, apabila siswa tidak berhati-hati dan terjadi kesalahan materi maka akan berdampak pada pengetahuan yang didapat siswa tersebut. Yang keempat, untuk anak SD, penggunaan internet yang kurang proporsional bisa mengakibatkan penurunan kemampuan bersifat manual seperti menulis, menghitung, dan menggambar. Yang kelima, membutuhkan spesifikasi hardware, software sekaligus jaringan internet yang memadai. Komponen pendukung kelas maya. Setidaknya ada 5 komponen di bawah ini untuk mendukung kelas maya agar bisa berjalan dengan baik. Yaitu yang pertama, konten untuk pembelajaran. Berhubung pembelajaran dilakukan tanpa tatap muka, jadi guru harus memberikan materi konten untuk siswanya. Yang kedua, perangkat keras atau hardware, berupa komputer, laptop, tablet, maupun smartphone. Yang ketiga, perangkat lunak atau software, seperti LMS, LCMS, dan SLN, yang sudah kita jelaskan di atas. Yang keempat, strategi komunikasi, menyangkut bagaimana siswa mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian. Yang kelima, jaringan internet. Kelas maya tidak bisa berjalan tanpa internet. Jadi, ketersediaan internet adalah wajib. Contoh kelas maya. Edmodo sebagai contoh Social Learning Network atau SLN. Salah satu contoh penerapan kelas maya yang paling populer yaitu Edmodo. Edmodo merupakan salah satu jenis Social Learning Network yang beredar di website. Beberapa fitur di Edmodo yang terkenal dan sangat mudah digunakan antara lain kelas maya dengan sistem closed group collaboration, hanya yang mempunyai kode grup yang bisa mengikuti kelas. Yang kedua, komunikasi menggunakan model media sosial. Yang ketiga, manajemen konten pembelajaran. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Yang kelima, bisa diawasi juga oleh orang tua siswa. Oke, sudah perhatikan video pembelajaran itu. Kalau sudah, silakan bentuk kelompoknya. Seperti kemarin ada kelompok 1, kelompok 2. Sepertinya sudah mulai habis energinya. Mana jempolnya? Jempolnya dulu biar semangat. Nah, oke, silakan untuk berdiskusi. Di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Di sini ada pertanyaannya. Silakan dibaca pertanyaan di LKPD-nya. Itu ada seperti apa ya, soal cerita, kemudian kalian pecahkan. Di sini ada 4
empat jawaban ya nak, tapi kita bagi dua. Yang pertama dan kedua itu untuk kelompok 1. Pertanyaan pertama dan kedua untuk kelompok 1. Terus 3 dan 4 itu untuk kelompok 2 ya. Dan ada satu lagi pertanyaan yang nomor 3 itu pun harus dijawab bersama-sama kelompok kalian. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Atau ada yang ingin ditanyakan boleh nanti silakan bertanya dengan ibu. Silakan gabung dengan kelompoknya. Silakan. Nanti presentasi ke depan ya seperti biasa ya. Presentasi ke depan. Jangan terlalu jauh dengan kelompoknya. Itu berharap semua aktif di dalam kelompok untuk mencari permasalahan dan memecahkan masalahnya. Silakan. Kelompok 1 lihat itu pertanyaan ibu yang di depan. Kalian harus isikan fitur-fitur dan fungsinya. Silakan dicari. Karena jawabannya cukup banyak, ibu kasih waktu berapa? 10 menit atau 15 menit? Kita kasih depan. Alan, selamat bekerja sama Alan. Tadi kita sudah lihat video pembelajaran, terus PPT. Silakan pecahkan permasalahan yang ada pada pembelajaran perangkat lunak kolaboratif daringnya. Panik. Ya. Sudah selesai? Nah ya, berarti sudah Ibu anggap selesai. Kelompok 1, apakah sudah siap untuk presentasi ke depan? Kalau sudah siap, kelompok 1 silakan maju untuk presentasi ke depan. Kelompok 1, silakan. Silakan. Cina. Dia bacok. Sini, adik-adik.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi di kelompok 1. Perangkat lunak yang digunakan pada kelas maya beserta fiturnya adalah: 1. Home. Nama SLN-nya. Fitur 1. Home. Einstein, nama SLN-nya Einstein. Einstein 1. Home. Fungsi menuju halaman depan SLN tentang Einstein. 2. Fitur 2. Overview. Fungsi overview. Fungsi tentang Einstein. 3. For student. Fungsi yang menonjol prosedur dan proses. 4. Showcase. Melihat galeri dan sorotan. 5. All service. Studi di luar negeri, mempersiapkan ujian administrasi, rekrutan mahasiswa, penelitian, dan outsourcing perusahaan. Sophia 1. Untuk menuju ke halaman utama. 2. Profil. Untuk mengedit melihat profil. 3. Grup. Untuk membuat dan mengikuti sebuah grup. 4. Place. Prestisi, menjaga pelajaran dan rangka dalam membuat lacak. Poin kuis. 5. Tutorial. Membawa guru sob siap ke mampu berada. Dimanapun berada. Aplikasi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan sekolah murid kelompok 1 adalah: selain Edmodo, aplikasi yang terbaik untuk kebutuhan sekolah adalah Remix Learning yang mempunyai fitur platform sebagai diketahui. Platform pembelajaran sosial berbasis code berjangkau tersedia untuk sekolah-sekolah, lembaga, dan organisasi yang ingin aman menghubungkan anak-anak dan remaja dengan kurikulum pembelajaran diperpanjang dan peluang. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanya? Ya, tidak ada. Ya. Oke, kalau begitu sekian dari presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kata-kata yang salah maupun tingkah laku yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kelompok 2, apakah telah siap untuk presentasi? Silakan kelompok 2 maju. Baca lagi. Ya, Hasil silakan. diskusi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perangkat lunak yang digunakan pada kelas maya beserta fiturnya adalah: 1. Remix Learning. 1. Home. Fungsi menuju depan halaman Remix Learning. Fitur 2. Chicago Summer of Learning. E-Remix. 2. Fungsi 2. Mendorong pemuda untuk terlibat pada kegiatan belajar lebih banyak sepanjang musim panas. Nama SLN Remix Learning. Fitur 3. Platform. Fungsi platform pembelajaran sosial berbasis cloud terjangkau tersedia untuk sekolah-sekolah, lembaga dan organisasi yang ingin aman menghubungkan anak-anak dan remaja dengan kurikulum pembelajaran diperpanjang dan peluang bimbingan. Fitur 4. E-Remix User.
Fungsi 4 untuk berbagai pengumuman dengan penggunaan pengguna melalui pemberitahuan. Nama SLN, Remix Learning, fitur 5 karir. Fungsi program sekolah untuk menghubungkan anak-anak dan remaja dengan melibatkan jalur pembelajaran dan keterampilan. Untuk abad ke-21, kami mencari mereka yang bergairah, profesional, dan yang berpengalaman untuk bergabung dengan kami yang memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan dan berinovasi pembelajaran. Nomor 2, nama SLN, School G, fitur 1 Home, fungsi menuju halaman depan melihat aktivitas terkini. Fitur 2 Courses, fungsi mengikuti sebuah grup. Fitur 3 Groups, fungsi mengikuti sebuah grup. Fitur 4 Resources, fungsi menyediakan sumber daya pribadi, grup, umum, dan bisa menginstal aplikasi. Fitur Profil, fungsi melihat, mengedit profil, menulis kiriman. Aplikasi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan sekolah menurut kelompok 1 adalah Line Edmodo. Aplikasi yang terbaik untuk kebutuhan sekolah adalah Remix Learning yang mempunyai fitur platform pembelajaran sosial berbasis cloud, jangkau tersedia untuk sekolah-sekolah, lembaga, dan organisasi yang ingin aman menghubungkan anak-anak dan remaja dengan kurikulum pembelajaran diperpanjang dan peluang bimbingan. Terima kasih. Berikut hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1? Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan. Demikianlah hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nak, karena kalian telah berhasil mempresentasikan hasil kelompok kalian. Dan ibu lihat tadi sudah cukup aktif ya, semua anggota kelompoknya sudah bisa bekerja sama dengan baik. Karena memang untuk tugas berdiskusi ini memang dibutuhkan kerjasama yang baik dari masing-masing kelompok, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kalau telah selesai diskusinya, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanya, nak? Tidak ada yang ingin ditanyakan. Iya, Ibu ingin memperlihatkan hasil pretest kalian. Silakan dilihat hasil pretestnya. Nah, itu ada nama-namanya. Seperti biasa, Ibu ingatkan, tolong dikerjakan tugas-tugasnya, jangan sampai tidak dikerjakan. Karena apa? Karena akan mempengaruhi nilai kalian. Apalagi kalian akan semesteran ya. Itu bisa dilihat hasilnya. Nanti itu pretest ya, post test nanti akan Ibu kirim linknya, link Google Form-nya. Silakan dijawab lagi. Jangan sampai tidak dijawab, karena kan kalian tidak diperbolehkan membawa handphone, jadi kalian harus mengerjakannya di rumah ya. Setelah kita mempelajari tentang materi kolaboratif daring tadi, adakah yang ingin menyimpulkan dari hasil pembelajaran tentang perangkat lunak pembelajaran kolaboratif dari kelas Maya tadi? Ada yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari Ya, materi hari ini. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah 1. Proyek kolaborasi daring merupakan kegiatan yang menganggotakan pendidik dan peserta didik sekolah-sekolah yang bermitra dan dari berbagai wilayah atau negara dalam kelas Maya dalam kurung cyber classroom yang dibangun bersama dalam bentuk website. 2. Kelas Maya disebut juga dengan kelas virtual. Kelas Maya merupakan lingkungan belajar hanya menggunakan konten digital yang disimpan, diakses, dan dipertukarkan melalui jaringan komputer dan sistem informasi, sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Edmodo
merupakan perangkat lunak yang aman digunakan untuk pembelajaran sosial network oleh guru dan siswa. Seorang guru atau pihak sekolah dapat mengelola sistem yang menyediakan fitur terbaik dan praktis, menghilangkan kecemasan terhadap aktivitas siswa yang dengan internet. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman kalian yang telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi demikianlah diskusi kita telah selesai, Nak. Nanti tolong ya dikumpulkan ya tugas LKPD-nya. Tidak ada yang ingin bertanya kan? Ada yang bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu ucapkan terima kasih ya karena hari ini telah membuka pelajaran untuk materi perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Oh ya, jangan lupa evaluasi pembelajaran kita. Silakan nanti lihat grup, ada link yang akan Ibu bagikan. Kalian harus jawab soal-soalnya di situ dan nanti itu sebagai bahan evaluasi kita untuk pembelajaran hari ini. Jangan sampai tidak dijawab, paham ya? Dari kegiatan belajar hari ini sudah selesai. Terima kasih. Kalian sudah mengikutinya dengan baik. Jangan lupa untuk minggu depan nanti materinya akan Ibu bagikan lagi di grup ketua kelas. Kalau sudah hari ini sudah selesai pembelajaran kita, silakan ketua kelas pimpin doanya karena Ibu yakin dengan berdoa kita akan menjalani sesuatunya akan lebih baik lagi. Karena apa? Karena tadi pada awal kita telah membuka dengan doa dan sekarang harus ditutup dengan doa. Silakan ketua kelas. Baiklah semuanya, sebagai penutup pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih ketua kelas. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian ya. Dan jangan lupa karena masih di suasana pandemi 3S, 3M. 1, menjaga jarak. 2, pakai masker. 3, mencuci tangan. Yang terakhir, mana jempolnya? Oke, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu minggu depan.